Kilasan sejarah Kesultanan Bajan. Bajan, pulau indah, pesona dan menawan sejak abad lalu, pernah merangsang kehadiran bangsa-bangsa Eropa datang bertandang, lalu membangkitkan hasrat menjadi mitra dagang. Berlanjut dalam ikatan hubungan bilateral, bahkan multilateral dengan Eropa petualang. Bajan sebuah pulau bersahaja, nyaris sebagai pulau Bhinneka Tunggal Ika, mengarungi beberapa etnis Nusantara yang hingga saat ini hidup tentram, aman dan damai, yang dibingkai oleh kesatuan filosofi, yakni kesatuan dalam Pulau Saruma. Di balik seratan tersebut, Bajan juga sebagai salah satu kesultanan tertua di Jazirah Tul Mamluk, Moluku Kiara, sejajar dengan Kesultanan Jelolo, Tidore, dan Ternate. Gapi itulah induk semang, tempat pertama dan utama keempat kesultanan itu berasal, berawal dari datangnya seorang ulama besar dari tanah Arab yang bernama As-Said Sheikh Ja'far Shadiq. Dalam kesehariannya, As-Said Sheikh Ja'far Shadiq bergulat untuk syiar rutin dan meluas, dan karena sepi dan melelahkan, beliau lalu memerlukan pendamping. Perjalanan dakwah yang panjang ini membuat pribadi As-Said Sheikh Ja'far Shadiq banyak simpatisan, lalu akhirnya menikahi Buki Nursafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta sejarah dimanapun Anda berada, setelah menunggu cukup lama, alhamdulillah kini tim Jumasubah bisa melanjutkan part 2 jejak sejarah Kesultanan Bajan. Sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama kita teruskan. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah Sultan Muhammad Al-Baqir dalam perjalanan menuju Pulau Kasiruta, masyarakat sekitar yang melihat armada atau kora-kora sang sultan berserta rombongan melintas sangat laju dan membelah laut yang memancarkan semburan ombak, sehingga mereka menyebutnya dengan Manda Napapar atau haluan pecah. Menyadari armada tersebut ditumpangi Sultan Muhammad Al-Baqir dan rombongannya dari Kiai Besi Limau Dolik, maka pemuka adat setempat dan masyarakat pun takjub sembari menjemput di depan pintu Pulau Kasiruta. Selanjutnya, penggiring armada Sultan diiringi dan digiring masuk ke Pulau Kasiruta. Kedatangan Sultan Muhammad Al-Baqir di Kasiruta terdengar oleh beberapa kepala pimpinan masyarakat adat sekitar, sehingga mereka pun turut mendatangi Sultan dan menyatakan bersedia bergabung menjadi bagian dari masyarakat yang berada di bawah kepimpinan Sultan Muhammad Al-Baqir. Meskipun Sultan Muhammad Al-Baqir telah hijrah ke Sigara Kasiruta, pemerintah di Kiai Besi Limau Dolik masih tetap berjalan dan berada di bawah kekuasaannya. Oleh sebab itu, beliau telah mempercayakan Datuk Ala Lolong untuk mengepalai pemerintahan di Kiai Besi Limau Dolik. Dalam hikayatnya, Datuk Ala Lolong yang memerintah di Kiai Besi akhirnya dirindukan juga oleh Sultan Said Husain Muhammad Al-Baqir karena telah lama berpisah dengannya. Dalam kerinduan itu, Sultan Muhammad Al-Baqir kemudian berucap, "Kutauli botang putus, mega didi kusubah." Terjemahannya lepas adalah, dalam kerinduanku, kulihat pulau seolah-olah terputus-putus, sehingga penglihatanku tidak terhalang pada segumpal awan yang berdiri untuk kusubah. Sebagai seorang sultan dan juga pemimpin spiritual, Sultan Said Muhammad Al-Baqir dalam kesehariannya giat melakukan dakwah Islam dengan berbekal kedalaman ilmu agama Islam yang sangat luas. Maka Sultan Muhammad Al-Baqir berhasil memperkenalkan agama Islam pada seluruh rakyatnya di Kasiruta dan sekitarnya. Sultan Muhammad Al-Baqir dalam siarnya pada setiap kesempatan selalu bermunajat agar siar Islamnya berkembang
Dan ini beliau khususkan penyerahan doanya pada sepertiga malam. Munajat ini sasarannya pada generasi selanjutnya. Itikat batin ini akhirnya beliau lahirkan dalam mereng halu, bait-bait tersirat dalam ucapan biji kasirota tumbuh, badaun udang kapota, incana seki bawa, bijina jadi komalo. Terjemahan lepasnya adalah bibit pemimpin telah tumbuh di kasirota dan akan muncul generasinya di setiap bulan atau masa yang akan datang. Dan seki akan berbuah, muncul lebih banyak dan akan jadi permata. Sultan Muhammad Al-Baqir dan Boki Tupowo dikaruniai 7 orang anak, yaitu Empu Bangkurum Posok, Empu Ajarna Posok, Empu Kumalo Besi, Empu Kumalo Negara, Empu Kumalo Sigara, Boki Limotera, Boki Lokocinta. Seluruh keturunan ini pada rentang zaman sesungguhnya menjadi benih-benih kebangkitan baru pemimpin masyarakat ada di kawasan negeri-negeri sekarang yang membawa maligai dan mengukir sejarah, sehingga Jazirah Papua Sultan Muhammad Al-Baqir dan Boki Tupowo akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di Kasirota. Tampuk Kesultanan di Sigara Kasirota pun digantikan oleh anak sulung, yaitu Empu Bangkurum Posok yang bergelar Sultan Kapas Lolo.